Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuknya fokus, penuh tumbuhan dan tawadhu, merendahkan hati, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah kita mohon kepada Allah yang pertama agar Allah teguhkan iman Islam kita, yang kedua tenteramkan jiwa kita, rumah tangga kita, yang ketiga negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabah. Yang keempat kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita sebagai generasi pelapis yang kita harapkan untuk menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti soleh dan solihah, sehingga amalan kita tidak terputus dengan kematian kita, akan tapi terus berkesinambungan bak mata rantai sampai ke hari kiamat. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ala dinati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdahu ila yaumil qiyamah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan, di mana nikmat sehat itu tidak dapat dibeli di mana-mana, tak ada orang jualan sehat. Maka syukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat. Dan marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehat yang kita manfaatkan untuk taat kepada Allah itu namanya sehat wal afiyah. Sehat yang kita buat ibadah itulah namanya sehat yang banyak barokah. Berkat, wong Jawa ngomong berkat, nambrek-ambrek orang mekakat. Artinya kebaikan yang banyak. Ya, jadi al barokah ziyadatul khair, melimpahnya kebaikan. Maka syukur kita kepada Allah, dan tidak hanya kita diberi sehat, akan tapi kita juga dipilih oleh Allah
menjadi hambanya yang taat, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengagihkan bagi umur yang tersisa untuk menghadirkan diri di taman surga. Dan kita begitu mulia karena pada malam hari ini kita menjadi tetamu Allah, karena kita berada di rumah Allah. Barang siapa menghadirkan diri di rumah Allah, maka dinyatakan dia menjadi tetamu Allah. Sehingga orang-orang tua-tua dulu cakap menjadi tok-tok lebay. Ya, tok-tok lebay itu sebenarnya jadi labbaik. Labbaik itu orang yang memenuhi seruan Allah. Ketika Allah menyeru kita hayya 'alas shalah, kita pun menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian diseru lagi hayya 'alal falah, ayo mencapai kebahagiaan. Kemudian kita pun membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa la haula wala quwata? La haula, tidak ada daya untuk kita melaksanakan titah dan perintah Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita mengelak dari azab Allah. Ya, kita tak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah, menghadirkan diri di rumah Allah seperti ini, melainkan semuanya kekuatan, semua haula, semua kekuatan daya kita ini semuanya datang dari Allah. Maka kita alhamdulillah pada malam hari ini dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang dicintai. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia dan segala kekayaannya ini kepada sesiapa yang ia kehendaki. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik hanya kepada sesiapa yang ia cintai. Ya, tahu bezanya ya. Jadi bezanya Allah memberikan segala kekayaan dunia apapun bentuknya, sama ada uang ringgit ataupun perhiasan ataupun harta yang berlimpah ataupun kemewahan hidup, itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik hanya kepada orang-orang yang dicintai. Tidak setiap yang diberi oleh Allah itu dicintai, akan tapi kalau kita dicintai oleh Allah pasti diberi. Itu bezanya. Dan beri apa? Ya diberi apa saja yang kita hajatkan, yang kita nakkan diberi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sebagai melindungi orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada penerangan, dari kejahilan menuju kepada kecerdasan. Jadi orang yang cerdas yang macam mana? Adakah orang yang waktu belajar dia dapat 10 E, pelajaran semua mata pelajaran semua dapat 10 E. Semua ya dapat E semua. Bukan itu. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya al-kayis, orang yang cerdas. Dari bahasa Arabnya cerdas itu al-kayis. Kayis. Ya. Orang yang cerdas yaitu mandana nafsahu, orang yang menundukkan hawa nafsunya. Menundukkan hawa nafsu. Setiap kita ada hawa nafsu, tapi jangan diikuti. Kalau kita ngikut hawa nafsu pasti jauh dari Allah,
pasti akan tersesat dari jalan Allah. Ya. Allah mengingatkan dengan firman-Nya, wala tattabi'il hawa. Jangan ikut hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Pasti akan tersesat dari jalan Allah. Nah, kalau hidup ini kok tersesat dari jalan Allah, ya, barang siapa tersesat dari jalan Allah, innal ladzina yadillu, ya, tersesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Jadi orang yang tersesat dari jalan Allah, bagi mereka, baginya, untuknya azab yang sangat dahsyat. Disebabkan apa? Dikarenakan apa? Bima nasu yaumal hisab. Karena lupa akan hari perhitungan amal. Apa yang kita buat hari ini direkod oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung oleh Allah, akan dikira oleh Allah. Bahkan setiap tarikan dan hembusan nafas kita akan dikira oleh Allah. Di mana engkau bernafas? Ketika kita bernafas di rumah Allah, ketika kita menghirup udara di rumah Allah, akan mendapatkan kebaikan, rahmat, ampunan, ya, keberkatan. Tapi ketika kita bernafas di tempat-tempat maksiat, maka akan dikira juga oleh Allah Subhanahu wa taala maksiat. Jauh dengan Allah, karena semakin banyak manusia melakukan perbuatan maksiat, semakin tebal yang menutupi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ikut nafsu, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Perlu kita tundukkan. Karena ini perlunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, bekali Allah kepada kita akal pikiran untuk kita gunakan untuk berpikir. Dan jaringan otak manusia itu yang paling atas kedudukannya. Dari organ badan kita ini yang paling atas. Ya. Jadi kalau akal kita, pikiran kita, otak kita dicipta oleh Allah yang paling atas, maknanya sebelum kita melakukan suatu, atasi dulu. Untuk mengatasi segala bentuk kehidupan, untuk mengatasi segala masalah dengan akal pikiran kita. Maka kemudian nafsu itu kan di bawah, akal di atas, nafsu di bawah. Ya. Nafsu ya benda di bawah perut itu, ya, di bawah. Ya. Tapi ketika manusia tidak menggunakan akal dia untuk berpikir, nafsu naik. Ya. Nafsu naik ke atas, dan ketika nafsu naik ke atas, akal pikiran manusia sudah tak berfungsi. Sehingga seluruh kegiatan dia, seluruh kerja-kerja dia akan dikawal oleh nafsu. Maka jangan ikut nafsu. Kalau kita ingin cerdas, ya, tundukkan itu nafsu. Al-kayyis man dana nafsahu. Orang yang cerdas yaitu orang yang menundukkan hawa nafsunya. Ditundukkan aja, dijinakkan supaya jinak. Ibarat kita bela kuda, supaya kuda kita ini jinak. Ya, si ada yang orang bela kuda? Tak ada. Ya, kalau zaman dulu, kalau sekarang bukan zamannya lagi, rusak. Sekarang ya semua kuda made in Jepun, ya kita kuda made in Jepun semua. Yang motor, berbagai macam motor, berbagai bentuk motor, yang kendaraan. Ketika seseorang itu
memiliki kuda, ya mesti dijinakkan kuda itu. Maka setelah jinak itu kuda, maka boleh kita manfaat untuk manfaatkan untuk kendaraan, untuk kita pacu kemana saja yang kita suka. Karena kuda kita jinak. Ketika kuda kita inginkan lari, kita pacu kuda kita supaya dia lari kencang. Supaya ketika kuda kita ingin jalan slow, ingin jalan rileks, maka kita kendali kuda itu kita perlahankan, maka kuda pun akan jinak, akan mengikuti arahan tuannya. Demikian juga nafsu kita ini. Kalau kita tundukkan hawa nafsu kita, akal pikiran manusia akan sempurna. Maka di dalam Al-Quran kan banyak ayat-ayat yang kita baca, afala taqilun, adakah kamu tidak berakal? Afala tadzakkarun, adakah kamu tidak ingat? Afala tatafakkarun, adalah kamu tidak berpikir? Ya, itu semua afala itu sebagai satu peringatan dari Allah untuk menggunakan akal kita untuk berpikir, supaya kita hidup ini tidak dikendali oleh hawa nafsu, tapi dikendali oleh akal. Ketika hidup, segala perbuatan kita pikir terlebih dahulu, sebagaimana pepatah bahasa yang dulu sering kita dengar, pikirkan dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Ya, ketika kita nak melakukan sesuatu, pikirkan dahulu apa yang kita nak buat ini. Jangan ikut nafsu. Kalau ikut nafsu, tak ada matlamat, akan berakhir dengan segala penyesalan. Maka ketika kita gunakan akal untuk berpikir, lepas itu pasti nafsu akan tertunduk. Karena kerenah dan tabiat hawa nafsu, kalau kita tak tundukkan, dia akan menundukkan kita. Ya, jadi sifat dan kerenah hawa nafsu itu, apabila kita tak jinakkan, dia akan menjinakkan kita. Apabila kita tak tundukkan, dia akan menundukkan kita. Apabila kita tidak kuasai, dia akan menguasai kita. Itu tabiat dan kerenah hawa nafsu. Dan nafsu tak pernah jera. Nafsu tak pernah jera, tak pernah kapok. Padahal nafsu itu pernah sebelum diletakkan kepada makhluk manusia kita ini, nafsu itu sebelumnya sudah 1000 tahun dibakar dalam api neraka. Termasuklah akal manusia sebelum diletakkan pada makhluk manusia ini, dibakar dalam neraka itu, dibakar 1000 tahun. Semua sama ada akal, sama ada hawa nafsu, itu semua tolong ya Allah, panas, kami tak larat, begini panasnya api neraka, kata akal manusia. Kata nafsu juga demikian, ya Allah kami tak larat ya Allah, panas, api neraka begini dahsyat ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini, kata nafsu. Semua kedua-duanya minta dikeluarkan, tak larat dengan api neraka, panas. Ya. Lepas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan. Akal dikeluarkan dari neraka, nafsu dikeluarkan, kedua-duanya dikeluarkan dari neraka. Lepas itu Allah pun bertanya, wahai akal, saya ya Allah, engkau sudah aku bakar 1000 tahun, gimana rasanya neraka? Ya Allah kami tak larat, nak masuk lagi neraka tak, saya udah tak kapok poing ya Allah, kapok poing, jera saya ya Allah, tak nak lagi. Ya. Jadi awak ini siapa? Saya adalah hambamu ya Allah. Ya. Jadi akal mengakui bahwasanya dia ini hamba Allah.
Dan saya siapa? Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Ini akal. Dia mengatakan, anta rabbi wa ana abdu. Engkau Tuhanku, aku adalah hambamu. Betul kok? Betul ya Allah. Saya tanah lagi, ya, tanah lagi masuk dalam neraka. Pas itu Allah pun tanya kepada nafsu. Wahai nafsu, saya ya Allah. Man anta wa man ana. Siapa awak dan siapa saya? Jawab nafsu lain. Tadinya waktu berada dalam neraka bukan main, menjerit, merintih, tak tahan, tak terperikan, minta tolong untuk dikeluarkan. Tapi ketika dikeluarkan dari neraka, Allah nanya, man anta wa man ana, siapa awak, siapa saya? Kemudian jawab nafsu, anta anta wa ana ana. Awak lah, saya ya, awak lah. Ya, nak ngaku sebagai Tuhan sila. Ya. Kalau saya nafsu. Saya. Jadi tidak mengakui lagi bahasanya Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui dia sebagai hamba. Padahal dia dicipta oleh Allah, tapi dia tak mengakui. Ini orang yang ikut nafsu tak akan ada kesedaran. Ya. Maka kata Rasulullah tadi yang mengatakan siapakah orang yang cerdas? Orang yang cerdas yaitu orang yang mandana nafsahu, menundukkan hawa nafsunya, dijinakkan hawa nafsunya. Ya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan untuk dipacu itu nafsu. Ya, dijadikan kendaraan, dijadikan satu alat untuk mencari ridho Allah, dijadikan alat untuk pergi ke masjid, dijadikan alat untuk pergi, kendaraan untuk pergi mengaji. Ya, itu nafsu kita kalau udah jina. Sehingga apabila dengar seruan Allah, hayya 'alas shalah, cergas dia. Itu seruan Allah yang maha agung. Ya. Ketika setan pun nak menjadikan nafsu sebagai ini, sebagai sarana untuk memperdaya manusia. Karena setan tugasnya dia hanya membisikkan manusia supaya dia jauh dengan Allah. Maka disebut syaitonun. Syaiton itu artinya jauh. Ya. Jauh apa? Jauh dengan Allah, jauh dengan Tuhan, itu syaitan. Jadi ketika syaitan dia mengambil peranan untuk menjadikan nafsu sebagai alat, maka ketika itu kalau manusia itu ikut nafsu, artinya kalah dengan bisikan-bisikan syaitan, ya, terpedaya dengan bisikan syaitan, maka dia pun malas untuk melakukan ibadah. Tak ada maya, ya, tak ada daya untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena dia lalai dari mengingati Allah. Tapi ketika akal manusia ingat kepada Allah, api neraka ini dahsyat. Ya. Fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutilah olehmu api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu, disediakan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, disediakan bagi orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah, disediakan bagi orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, disediakan bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Uiddat lil kafirin. Tapi ketika nafsu itu menjadi jinak bagi kita, ya, ketika pagi, walaupun pagi-pagi buta mendengar seruan azan yang tadinya merupakan sepoi-sepoi angin bahasa yang bertiup di pagi hari, as-salatu khairum minan naum, maka disunatkan kalau azan pagi itu, azan subuh itu seperti Makkah Madinah itu. Ya, jangan sholatnya pendek, tidurnya panjang. Ya, karena di Makkah, azan di Makkah kan begitu. Dulu kalau azan di kampung saya sana, ya
tidurnya lebih panjang daripada sholatnya. As-salatu khairun minan naum. Itu artinya sholatnya lebih pendek daripada tidur. Tidurnya panjang, sholatnya pendek. Ya, tapi sekarang sudah tahu, sudah belajar, jadi sholatnya panjang. As-salatu khairum minan naum. Namanya kok pendek, Sa? Iya, tidurnya pendek, sholatnya yang panjang. Ya, maka disunatkan waktu sholat subuh itu baca surah-surah yang panjang. Jangan sholat subuh inna ataina sama kulhu. Ya, jadi yang panjang disunatkan sholat subuh itu bacaan panjang. Ya, kalau kita ikuti sunnah Rasul, ya kita mengikuti enakmen pentadbiran Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Hari Jumat pagi itu hendaklah baca rakaat yang pertama Alif Lam Mim Sajdah, dan yang kedua baca Hal Ata 'alal Insan, surah Al Insan. Ya, itu kalau terlalu panjang, ya terlalu panjang Ustaz tak hafal, boleh baca Al-Quran, boleh sambil baca. Ya. Tapi kalau kita nak panjang yang tak hafal yang panjang, yaitu dengan kita surah Alif Lam Mim Sajdah dibagi dua. Ya, setelah sujud tilawat rakaat yang pertama, lepas itu ya rakaat yang kedua dibagi dua. Jadi setelah innamal mu'minu innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia menyunggur sujud. Ketika kita sujud, namanya sujud apa? Sujud tilawah. Sujud karena mendengarkan bacaan. Kemudian kita menyunggur sujud, Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya, aku sujudkan wajahku, lilladzi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakannya, wa sawwarahu, dan yang telah menyempurnakannya, mereka bentuk dengan desain yang terindah. Ya, wasyaqqa samahu, dan yang telah membuka pendengarannya, wabasarahu, yang telah membuka penglihatannya, bihaulihi, dengan daya Allah Subhanahu wa taala, wa quwwati, dan kekuatannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dialah sebaik-baik yang mencipta makhluk. Apa kata iblis? Ketika itu setan-setan semuanya memekik, ya wailah, celaka aku, ya, celaka aku. Ketika sekiranya kita dibuka hijab, pendengaran kita boleh mendengar, pekian setan memekakkan telinga kita. Ketika kita menyunggur sujud, hanya saja orang yang beriman kepada Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menyungkur sujud, ya, dan membaca tasbih, memahasucikan Allah, dan mereka tidak menyombongkan diri, dia menyungkur sujud. Setan menjerit, memekik, cuma kita tak dengar. Kalau dibuka hijab oleh Allah, mendengar, apa ini ya, merecon, ya, memekakkan telinga. Ya. Dia menjerit, memekik, ya wailah, celaka aku. Amarani Allah wa an asjud falan asjud, wa amari Allah wa amarallahu nasa ayyasjuda fasajad. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud, aku tak nak sujud. Sedangkan Allah menyuruh manusia untuk bersujud, dia pun bersujud. Celakalah aku.
Itu jeritan setan. Maka ketika pagi Jumat itu jangan sampai ya kita menguntungkan setan. Artinya ketika kita tak nak sujud, artinya setan untung. Tapi ketika kita sujud, setan memekek. Rugilah aku selama 1 minggu ini memperdaya manusia. Sia-sia aja kerja aku selama 1 minggu. Tapi ketika manusia tak nak sujud, apatah lagi dah dengar as-salatu khairum minan naum. Kata setan, tidur aja lah. Awak masih penat lagi. Masih subuh pun masih panjang waktunya. Akhirnya disambung, betul kan selimut. Untung dia. Nah, member aku. Jadi kawan aku. Itu kerja setan. Hari-hari kerja setan seperti itu. Ya, karena menjadi ini nafsu kita akan dijadikan perangkap bagi setan untuk supaya kita ini tidak melaksanakan perintah Allah, sehingga ketika jauh dengan Allah setan kata, nah ya satu grup dengan aku, ya one group, that's my group, gitu ya. Suruh serono ini kawan aku. Tapi ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjerit, memekek, ya wailah, celaka aku. Ya. Maka perlunya kita tundukkan nafsu kita ketika kita ada malas, nak bangun sholat subuh, nak bangun tidur untuk pagi-pagi kita menjelang subuh, dah siap pergi ke masjid. Masya Allah, kita cergas. Pagi-pagi kita dapat menghirup udara segar di pagi hari, keluar dari rumah menghirup udara segar. Setiap langkah-langkah kita fi kulli khutwatin, setiap langkah akan dinilai oleh Allah suatu hasanah, satu kebaikan. Langkah yang kaki pertama, kaki kanan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Langkah kaki kiri menghapuskan satu kesilapan di sisi Allah. Ya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan sholat jamaah kepada para sahabat, kemudian ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ini dia ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan buta mata kepala dia. Ya. Kemudian dalam keadaan buta itu, tapi dia mendengar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah. Maka dia pun ya komen kepada pernyataan Rasulullah betapa pentingnya menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Ya Rasul, kalau macam saya seperti ini, ada kesulitan ataupun ada kemuskilan untuk kami pergi ke masjid, tak ada siapa yang mendamping, sekiranya tak ada siapa yang mendampingi saya, adakah saya juga diwajibkan untuk menunaikan sholat berjamaah ya Rasul? Rasul menjawab serta-merta, kecuali seperti engkau. Ya. Maka legalah Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Abdullah bin Umi Maktum. Umi Maktum itu laki-laki juga, tak macam kita kalau Umi itu perempuan. Ya. Abdullah bin Umi Maktum legalah, alhamdulillah saya dikecualikan. Tapi ketika Abdullah bin Umi Maktum meninggalkan majlis itu, artinya meninggalkan dari setelah mendapatkan jawaban dari Rasul itu tadi, beberapa langkah meninggalkan Rasulullah SAW. Lepas itu malaikat Jibril pula turun. Ya Rasul, tanya sama dia, dengar tak azan? Wahai Abdullah, saya ya Rasul, adakah awak dengar azan? Dengar ya Rasul, tanpa terkecuali. Dicabut balik. Dicabut balik tanpa terkecuali. Ya, karena engkau mendengar suara azan. Ya. Lepas itu mulai dari saat itu Abdullah bin Umi Maktum cari jalan macam mana supaya saya tidak akan menunggu siapapun yang akan mendamping saya untuk pergi ke masjid. Ya.
Maka akhirnya dia dengan akal pikirannya dia diberi ilham oleh Allah, karena dia bukan nabi, diberi ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia diberi ilham oleh Allah mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Akhirnya dia mencari tali yang dihubungkan dari tiang rumah dia menuju kepada tiang Masjidun Nabawi. Maka setelah diikatkan tali, ini tali tiang rumah dia menuju kepada tali Masjid Nabawi. Maka ketika dengar suara azan saja, segeralah Abdullah bin Umi Maktum dia mengikut tali itu, segera untuk pergi dan sampailah ke masjid tanpa ada sesiapapun yang mendamping dia menuju ke masjid. Lah iblis tengok macam itu geram aku, buta pun tak tahu diri, geram aku. Ya, iblis namanya. Ya, pergi sholat jamaah juga. Akhirnya dia pun cari batu yang besar, iblis tuh cari batu yang besar dipasang di bawah tali itu. Maka tiba-tiba suatu hari macam biasa dia pun mendengar suara azan tuh, pas itu pergi ke masjid. Waktu subuh berikutnya pergi ke masjid. Tiba-tiba dipasang batu. Ya, maka tertendang batu itu kakinya sehingga terjatuhlah. Ya, sehingga babak belur. Ya, sehingga babak belur kena hantam batu itu tadi. Ya, kena kepala dia kena hantuk batu sehingga sampai berdarah-darah. Tapi adakah Abdullah bin Maktum kemudian mengcancel, tak jadilah pergi masjid ini luka macam ini, ya. Terus dia pergi. Rasulullah melihat, wahai Abdullah, kenapa engkau berdarah-darah macam itu? Ya Rasul, saya terjatuh tadi. Ya iblis tengok aja, mampus kamu ya. Kata iblis, ya. Wahai Abdullah, dengan engkau pergi ke masjid seperti ini sampai berdarah-darah sini, Allah memberitahu kepadaku dosamu separuh daripada dosamu diampuni oleh Allah. Geram lagi itu iblis. Anak mampus, kemudian dihapus juga dosa dia separuh pula dosanya. Ya, akhirnya tinggal separuh lagi tuh, separuh dari dosa Abdullah bin Umar diampuni oleh Allah. Ya, disebabkan dia terjatuh berdarah-darah nak pergi ke masjid itu, diampuni separuh daripada dosanya. Iblis berpikir lagi, kalau separuh, tinggal separuh lagi. Kalau jatuh sekali lagi pasti dia menjadi manusia suci macam Muhammad. Ya, maka akhirnya subuh berikutnya ya dipanggil. Ya, wahai Abdullah, bangun, dah subuh. Ya, dah subuh. Dia menyerupai seorang pemuda yang dengan suara yang gagah, dengan suara yang pantas, dengan berjalan yang kuat. Ya, ayo kita pergi ke masjid, Ya, didamping pergi ke masjid. Sampai di beranda masjid dilepas. Dah waktunya sholat. Ya. Sampailah hari berikutnya juga seperti itu, subuh berikutnya seperti itu, sampai berkali-kali, sampai 3 kali. Betapa untungnya anak muda ini, orang tuanya, ya, punya anak muda rajin ibadah. Jadi ketika berlalu beberapa pagi kemudian, tiap pagi dia mengejutkan Abdullah bin Mas'ud. Maka akhirnya Abdullah bin Umi Maktum, dia pun bertanya, wahai anak muda, awak ini anak siapa? Duduk kat mana? Beruntung betul orang tua awak punya anak soleh macam itu. Pas itu jawabnya, aku iblis. Iblis? Iya. Dulu yang masang batu beberapa hari yang lalu, tempat laluan awak itu sayu. Lah ketika kau jatuh,
kemudian engkau berdarah-darah pergi ke masjid, Rasul mengatakan dosamu separuhnya diampuni oleh Allah. Saya bimbang kalau jatuh yang kedua kali, ya, dosamu akan diampuni semuanya oleh Allah seperti manusia suci seperti Muhammad. Saya tak suka kalau engkau seperti Muhammad, ya. Itu Sondoloyo, namanya iblis apaan, ya. Ya. Jadi perdayaan setan itu seperti itu. Ya, iblis itu kan moyangnya setan. Setan itu kan bala tenteranya iblis yang dikerahkan untuk memperdaya manusia supaya manusia itu jauh dengan Allah dan nafsu dijadikan perangkap. Tapi ketika manusia menjadikan, ya, nafsu dijinakkan dengan akal pikiran dia, bahwasanya hidup ini begitu singkat sekali. Nah, apalah susahnya, apalah beratnya, jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, pahalanya besar. Allah memberikan kemudahan, berbagai kemudahan, kendaraan ada, jalan pun ya licin, jalan pun apa cantik, mulai Allah anugerahkan ini kendaraan, berbagai kendaraan ada. Tak ada alasan untuk berat nak pergi ke masjid. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum saja yang buta pun tak dikecualikan. Ketika dia mujahadah bersungguh-sungguh tetap juga untuk pergi ke masjid, ya, maka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah akan dihapuskan dosa-dosa kita. Ini kita mengambil etibar dari peristiwa Abdullah bin Umi Maktum. Dan peristiwa bagaimana iblis dan syaitan itu sentiasa memperdaya supaya manusia ini tak pergi ke masjid, supaya manusia tak pergi sholat berjamaah, ya. Berbagai cara syaitan untuk memperdaya manusia melalui hawa nafsu. Awak masih penat lagi, padahal tidur dah semalaman suntuk, penat tak ada, tak munasabah dah, ya. Maknanya apabila kita lawan, ini bisikan setan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita lawan. Setan pasti akan kalah. Kalau kita menggunakan akal untuk berpikir, hawa nafsu kita jinakkan, setan pun akan surrender. Aku tabi, tak dapat memperdayakan sebulan. Karena kita berpikir apa yang diperintahkan oleh Allah, sholat subuh berjamaah. Rasul mengatakan man sholat subha fil jamaah faka'annama qoma lailakullahu. Barang siapa menunaikan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama dengan mengumpul poin pahala sholat sunat semalaman suntuk. Lebih-lebih lagi sebelum kita menunaikan sholat subuh, kita menunaikan sholat qobliyah subuh. Rasul mengatakan raq'atai qubailal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu nilainya di sisi Allah lebih baik berbanding dengan dunia dan segala isinya. Subhanallah. Hanya 2 rakaat salat qobliyah subuh itu, belum salat subuhnya. Ya, qobliyah subuh dinilai oleh Allah lebih baik berbanding dengan dunia dan segala isinya. Jadi kalau kita ingin jadi jutawan-jutawan, ingin jadi bilioner-bilioner, ya, usahakan sholat subuh berjamaah. Itu pahalanya besar. Jangan tinggalkan sholat sunat qobliyah subuh. Ya, raq'atai qubailal fajri. 2 rakaat sholat sunat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik berbanding dengan dunia dan segala isinya. Maka itu sholat, ya, usahakan hidup yang sesingkat ini, ya, hidup kita ini kan, ya, ukurannya hanya setakat 60-70 ya. Lebih kurang aja. Itu kalau kita teropong dari akhirat, ya. Kita teropong dari alam akhirat. Alam akhirat sana dah diberitahukan oleh Allah fi kulli yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Itu waktu sholat subuh pagi Jumat. Siang surah Alif Lam Mim Sajdah itu dibaca.
fi kulli yaumin, dalam satu hari di sana, kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, serupa dengan 1000 tahun yang kira di muka bumi ini. Kalau kita boleh tengok dari sana, ya, kalaulah sekarang kawan-kawan kita, saudara mara kita, ahli keluarga kita yang sudah sampai ke alam akhirat, kemudian meneropong hidup di dunia, lah kok sementara, singkat sekali, melek merem, ya orang ngerti, orang kroso ngerti sebulan, kita sudah berada di bulan Jumadil Akhir, sudah hampir tinggal beberapa jam saja, ya. Hari Sabtu udah satu, ya, 1 Rajab, ya, 20 itu malamnya, ya, maknanya Sabtu malam Ahad udah 1 Rajab. Pejam celik, ya Allah, dah bulan Rajab, dah masuk bulan Rajab, ya, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi, ya. Masih segar ingatan kita nih, dulu tarawih, sekarang udah nak tarawih lagi. Begitu singkat berjalan. Sekiranya kita boleh melihat dari alam akhirat sana, kita di dunia ini umur 60 ataupun 70 tahun. Kalau satu harinya di sana sama dengan 1000 tahun. Maknanya kalau kita ditakdirkan oleh Allah umur 60, 70 tahun itu hanya sekitar 1 jam 5 menit atau 1 jam 8 menit aja. Apa tak singkat? Ya, ternyata hidup di dunia ini singkat sekali. 60 tahun, 70 tahun, alah, baru 1 jam 5 menit, sibuk manusia. Suruh sholat, suruh ibadah kepada Allah, yang mana hanya 2 rakaat sholat subuh itu saja, qobliyah subuh, nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya yang diperebutkan oleh manusia, ya. Subhanallah. Maka kita tundukkanlah hawa nafsu dengan akal pikiran kita. Kita sentiasa menggunakan akal untuk berpikir, supaya kita dapat menundukkan nafsu kita, supaya kita dapat menjinakkan nafsu kita, sehingga nafsu kita jadikan kendaraan untuk kita pacu mencari ridha Allah, pacu kita semangat, dengan semangat kita melaksanakan sholat subuh berjamaah terutama sekali. Walaupun sholat semuanya sekalian 5 waktu, ya, lebih-lebih sholat subuh, usahakan sholat berjamaah, boleh, ya, insya Allah. Jadi inilah yang boleh sampaikan pada malam hari ini tentang siapakah orang yang cerdas. Jadi saya ringkas bahwasanya orang yang cerdas, Rasulullah mengatakan al-kayyis mandana nafsahu, orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya, orang yang dapat menjinakkan hawa nafsunya dan dipacu nafsunya itu untuk menuju kepada jalan ridha Allah, menuju kepada mentaati perintah Allah, menuju kepada taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itulah orang yang cerdas, ya, sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya memberi manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca, ya Tawwab, ya Allah yang menerima tobat, tub alaina, terimalah tobat kami, warhamna, kasihanilah kami, wanzur ilaina, pandanglah kami dengan kasih sayang. Ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna, wanzur ilaina, warhamna, wanzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fadwa'i wa batihali, syahidun li biftiqari. Bersama, ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna, wanzur ilaina, warhamna, wanzur ilaina.
falihada sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dimna fakri wa tirari ya tawwab tub alaina ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumi wa istiwali ya tawwab tub alaina ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a dawam ya subhanaka allahumma wa tahiyatuhum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.